Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Ya, bagaimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah. Jadi sekarang kita sudah pertemuan kedua ya. Di sini ada yang tidak hadir? Siapa? Ada surat keterangan sakitnya? Oke, baik. Mungkin sebelum kita melanjutkan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ada yang mau memimpin? Silahkan. Oke, di sini seperti biasanya kita mempunyai waktu itu sebelum istirahat. Sebelum waktu istirahat kita sudah selesai ya. Di sini Ibu lanjut saja. Di pertemuan kedua kita akan membahas tentang fungsi keluarga. Ya, di sini ada yang masih ingat apa sih itu keluarga? Lupa lagi. Oke, jadi definisi keluarga merupakan perkumpulan dua orang atau lebih individu yang hidup bersama dalam keterikatan emosional, dan individu memiliki peran masing-masing yang merupakan bagian dari keluarga. Itu menurut Fatimah 2010. Terus di sini juga ada pengertian fungsi keluarga. Tolong diperhatikan ya. Fungsi keluarga adalah ukuran dari bagaimana sebuah keluarga beroperasi, keluarga sebagai unit, dan bagaimana anggota keluarga berinteraksi satu sama lain. Hal ini mencerminkan gaya pengasuhan, konflik keluarga, dan kualitas hubungan. Jadi fungsi keluarga itu banyak sekali ya, dimana mereka itu harus saling menjaga interaksi yang betul-betul harus agar mereka itu tidak saling salah paham, dan mereka itu juga harus membangun keluarga yang berkualitas, hubungan bersama keluarga mereka. Jadinya ketika mereka di luar, mereka akan betul-betul memahami bagaimana sih itu arti dari kualitas keluarga, yang seperti cara pengasuhannya seperti apa. Ketika mereka di luar, mereka itu sangat seperti sangat baik berinteraksi kepada orang lain, karena itu dari kualitas hubungan keluarga yang ada di dalam rumah mereka yang sudah mereka pelajari. Terus di sini ada macam-macam fungsi keluarga menurut Wirdana et al. 2013. Yang pertama itu ada fungsi keagamaan. Di dalam keluarga, sebagai tempat pertama seorang anak mengenal, menanamkan, dan menumbuhkan serta mengembangkan nilai-nilai agama sehingga bisa menjadi insan-insan yang agamais. Kemudian berakhlak baik dengan keimanan dan ketakwaan yang kuat kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi di sini di dalam keluarga itu ada yang namanya fungsi keagamaan, di mana fungsi keagamaan itu sangat penting dalam pertumbuhan anak maupun akhlak anak yang ada di dalam keluarga itu. Contohnya,
dalam keluarga yang misalnya yang muslim ya, kita itu diajarkan oleh orang tua untuk sholat, diajarkan untuk sholat sejak dini dan mengaji. Jadi ketika dia nantinya kayak misalnya masuk sekolah, ada tes keagamaan, dan dia itu sudah memahami bagaimana itu yang namanya mengaji, dia tahu akan doa-doa sholat. Jadi dalam fungsi keluarga itu, dalam fungsi keagamaan itu sangat penting dalam keluarga itu, harus ditanamkan dari sejak dini kepada anak-anak. Paham sampai di sini? Atau ibu terlalu cepat menjelaskan? Oke. Terus dalam fungsi keagamaan itu, anak-anak kita harus diajarkan bagaimana sih itu berakhlak yang baik. Jadi kalau dari rumahnya sendiri tidak diajarkan untuk berakhlak yang baik, bagaimana jika kalau dia di luar? Pasti pandangan orang juga kepada dia itu berbeda, seperti itu anaknya ini, dia kenapa kayak tidak diajar orang tuanya, tiada betul akhlaknya. Jadi seperti itu ketika anak itu tidak diajarkan tata krama atau akhlak yang baik dari rumah dia sendiri. Ya, selanjutnya ada fungsi sosial budaya. Di sini fungsi sosial budaya keluarga dalam memberikan kesempatan kepada seluruh anggota keluarganya dalam mengembangkan kekayaan sosial budaya bangsa yang beraneka ragam dan satu kesatuan. Ya, mungkin di sini contohnya seperti dari yang umum-umum dulu, dia itu diajarkan bagaimana suku yang dia miliki dalam keluarga itu, bagaimana sih kebudayaan atau tradisi-tradisi yang ada di dalam suku yang misalnya suku orang tuanya. Dan di situ juga orang tua akan mengajarkan bagaimana kita saling menghargai satu sama lain, bukan hanya atau tidak dia bisa menghargai misalnya kebiasaan dia kan, misalnya orang Kaili, terus dia bisa menghargai kebiasaan suku Bugis seperti itu. Terus di yang ketiga itu ada fungsi cinta dan kasih sayang. Fungsi cinta dan kasih sayang itu sebagai tempat berlindung keluarganya dalam menumbuhkan rasa aman dan tentram serta kehangatan bagi setiap anggota keluarganya. Ya, itu sangat penting ya. Di dalam keluarga itu harus memiliki fungsi perlindungan dan kasih sayang. Kalau dia merasa nyaman, merasa tentram, kasih sayangnya terpenuhi oleh orang tuanya, maka hidup si anak juga hidup keluarga itu juga pasti akan harmonis. Kalau dia tidak mendapatkan itu dalam keluarga, ya bisa jadi dia akan mungkin berdampak pada hal-hal yang kita tidak inginkan nanti di luar, seperti dia akan mencari kesenangan yang lain kepada teman-temannya di luar, atau dia akan melakukan hal-hal yang menyimpang seperti itu. Terus kemudian di sini ada fungsi perlindungan.
fungsi pelindungan keluarga sebagai tempat berlindung keluarganya dalam menumbuhkan rasa aman dan tentram seperti kehangatan bagi setiap anggota keluarganya. Ya, jadi fungsi perlindungan ini hampir sama dengan fungsi cinta dan kasih sayang tadi ya. Oke, kita lanjut di fungsi sosialisasi dan pendidikan. Di sini fungsi keluarga dalam memberikan peran dan arahan kepada keluarganya dalam mendidik keturunan sehingga dapat menyesuaikan kehidupannya di masa mendatang. Mungkin di sini contohnya seperti apa ya? Si orang tua ini mengajarkan anak-anaknya untuk bersosialisasi. Bagaimana sih itu bersosialisasi baik dengan orang-orang yang ada di luar keluarganya atau di lingkungan di mana dia tinggal, supaya mereka di masa yang akan datang itu tidak kaget. Bagaimana sih itu misalnya kalau dia dalam hal-hal kecil saja, dalam hal-hal kecil saja dia sudah membiasakan diri untuk berinteraksi kepada misalnya teman-teman dia. Jadi ketika kedepannya dia sudah sekolah, kuliah, masuk perguruan tinggi, dia sudah tidak kaget lagi oh ternyata yang saya alami waktu masih sekolah itu sering berinteraksi atau mengikuti misalnya organisasi di desa. Pas saya masuk kuliah, saya tidak kaget lagi dengan itu. Apa itu sih organisasi yang ada di kampus, seperti itu ya. Oke, kita lanjut di fungsi. Di sini ada fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi ya, fungsi ekonomi keluarga sebagai sumber pendukung kemandirian dan ketahanan keluarga. Jadi fungsi ekonomi ini juga perlu ya dalam keluarga. Ya, karena kalau kita berbicara tentang ekonomi, mungkin itu hal-hal yang umum yang biasa kita dengar. Karena biasanya ada anak, mungkin ini contoh kecilnya, ada anak yang betul-betul dia mau masuk perguruan tinggi, tetapi enggak, ada mungkin satu contoh ya, ekonomi keluarga orang tuanya itu bagus ya, tetapi mereka itu orang tuanya ini betul-betul sibuk di masing-masing aktivitas mereka atau pekerjaan mereka, sehingga mereka lupa kepada anak mereka. Lupa karena apa? Bukan lupa karena mereka lupa karena mereka punya anak, tetapi mereka lupa untuk memberi waktu kepada anak-anak mereka, sehingga ketika mereka lupa dengan memberikan kasih sayang kepada anak-anak mereka, maka akan berdampak seperti yang ibu jelaskan sebelumnya. Mereka kurang kasih sayang, mereka kurang perhatian. Karena itu dia anaknya sudah merasa cukup oleh uang, tetapi dia tidak merasa cukup oleh kasih sayang kepada orang tua dan kasih sayang dari orang tuanya. Seperti itu ya. Ya, sampai di sini tadi ibu menjelaskan terus ya. Apa kalian paham? Sudah paham? Bagaimana, adik? Oke, bagus. Ibu atau ibu yang bertanya? Di sini ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, sekarang ibu yang akan bertanya.
Coba Rahmat, berikan contoh fungsi sosialisasi yang selain Ibu jelaskan tadi. Silahkan. Bagus. Mantap. Berarti semua sudah paham ya tentang fungsi-fungsi yang Ibu jelaskan tadi? Ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 fungsi pokok keluarga yang dinilai dalam Apgar keluarga. Yang pertama itu ada adaptasi, terus ada kemitraan, ada pertumbuhan, ada kasih sayang. Mungkin yang di adaptasi ini itu seperti menilai tingkat kepuasan anggota keluarga dalam menerima yang diperlakukan dari anggota keluarga lainnya. Terus di kemitraan ada menilai tingkat kepuasan anggota keluarga terhadap komunikasi dalam keluarganya, musyawarah dalam mengambil keputusan atau dalam penyelesaian masalah yang dihadapi dalam keluarga. Terus ada pertumbuhan, penilaian tingkat kekuasaan anggota keluarga terhadap kebebasan yang diberikan keluarga dalam mematangkan pertumbuhan dan kedewasaan setiap anggota keluarga. Jadi itu adalah tadi 5 fungsi pokok keluarga ya. Ya, sampai di sini ada yang mau bertanya? Karena materi kita di sini hanya tentang fungsi keluarga ya untuk hari ini. Kalau ada yang bertanya silahkan. Ada? Kalau tidak, Ibu akan menutup pelajaran materi pada pagi hari ini. Oke, jadi di sini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Coba kalian nanti di minggu depan akan Ibu tanyakan. Coba cari contoh selain yang Ibu sebutkan tadi dalam 1, 2, 3, 4 dalam 5 fungsi keluarga yang Ibu jelaskan tadi. Oke, sampai di sini paham? Baik. Sebelum kita akhiri, terlebih dahulu kita menutup dengan doa. Ibu pimpin saja ya. Berdoa dimulai. Selesai. Jadi kita lanjut di minggu depan dengan materi peran anggota keluarga. Jadi cari-cari ya materinya supaya ada bahan untuk pembelajaran. Karena waktunya tidak lama lagi, Ibu akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.